Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari proyek basis data dan juga pemrograman basis objek ingin mempresentasikan mengenai hasil dari proyek kami, yaitu sebuah aplikasi berbasis data, yaitu Kopi Lembur. Klien kami dari Kopi Lembur, yaitu Bapak Haikal, telah memberikan informasinya mengenai basis data yang akan kami olah. Dan oleh karena itu, kami bergontakan 9 kelompok akan menguraikan bagian basis data itu, yaitu pada bagian surat huruf pada. Oke, untuk surat silahkan. Yang dulu. Nah, untuk di bagian saya bertugas di bagian pembuatan API-nya agar bisa terhubung ke bagian database-nya. Nah, ini contohnya cara terhubung di bagian database-nya, sebuah contoh dari codingannya. Lalu untuk CRUD-nya, API CRUD-nya bisa dilihat di bagian sini. Dan jika kita lihat, yaitu untuk bagian create, path-nya itu di bagian insert. Oh ya, ini membuatnya tuh akan disimpan di tabel barang gitu. Selanjutnya ada yang di bagian read. Dia juga akan membaca semua kolom yang ada di tabel barang. Lalu ada di LED dan ID ini ID-nya tuh bisa dianggap parameter dari path delete tersebut. Nanti juga akan saya contohkan dan ini juga ada update ya. Sama dia juga menggunakan sebuah parameter untuk menggunakannya gitu. Nah, untuk pengetesannya kita cek di eh, bagian datanya di tabel barang. Ini sebagai contoh kan tabel barang ada 4 kolom ya. Misal saya eh, melihat tabelnya gitu. Kalau dilihat dari codingnya, untuk melihat tabel kita bisa menggunakan path yang show. Ini path show, terus kita metodenya pakai get. Lalu kita klik send. Nah, bisa dilihat. Nah, ini kelihatan ya di bagian responnya tampil sebuah data yang berformat JSON ya. Dan bisa kalian lihat di bagian ininya juga udah terlihat semuanya, udah sesuai dengan di bagian eh, PG adminnya. Selanjutnya saya akan mengetes untuk di create-nya ya. Saya akan mencoba membuat membuat data baru di tabel datanya. Bentar kita kita bikin dulu di body, kita bikin di body terus ininya bentar ya ininya metodenya post, path-nya itu insert. Setelah itu untuk pengetasannya kita bisa coba eh, kita lihat dulu ada 4 kolom ya, ID barang, ID kategori, varian, berat, dan harga ya. Berarti kita kita buat dulu. Nah, ID ID barang, oh sorry, ID barang sama dengan D05. Lalu ID kategori, kalau untuk ID kategori eh, masukannya kita SK02. Setelah itu di bagian varian, untuk variannya kita coba natural.
Lalu eh, beratnya, karena ini bukan bilangan string, berarti kita tidak usah pakai tanda kutip dua. Terus harga. Lalu kita coba insert. Nah, berhasil. Bisa dilihat kan ada sebuah tampilan return-nya ya, bahwasannya eh, hasil yang data yang saya masukkan tadi sudah berhasil masuk. Untuk pembuktiannya kita cek di PG adminnya, kita refresh, apakah tampil. Nah, sudah tampil ya. Nah, untuk di bagian API-nya kan ini udah selesai ya. Cuman karena terkendala oleh waktu, maka API ini tidak terpakai karena kami eh, tidak membuat di bagian dashboard adminnya gitu. Oke, baik. Memang begitulah kendala yang kami alami semenjak kami mengalami kendala seperti itu. Dengan kata lain, waktu sangat berharga ketika ingin membuat sebuah eh, aplikasi berbasis CRUD. Dan waktu yang diberikan cuma seminggu. Dan oleh karena itu, saya harap untuk kedepannya para dosen agar mempertimbangkan waktu terlebih dahulu. Oke, kesampaikan soal keluhan, selanjutnya adalah bagian dari aplikasinya itu sendiri. Di sini kami hanya menggunakan aplikasi pure atau asli dari aplikasi yang kami gunakan dan edit sendiri menggunakan Visual Studio Code langsung. Oke, dalam hal ini saya akan menyerahkan kepada Gilang untuk proses penjelasan mengenai aplikasi yang kami buat. Oke, untuk saudara Gilang silahkan. Oke, terima kasih. Saya screen dulu bentar ya. Oke, jadi di sini merupakan tampilan aplikasinya, di mana pada saat awal ini merupakan splash screen-nya. Kemudian aplikasi mulai bisa digunakan ketika sudah memencet get start. Nah, di sini ada 4 pilihan varian kopi. Ada natural, semi wash, wine, dan honey. Di mana ketika dipencet salah satunya akan muncul deskripsi aplikasinya, deskripsi kopi. Kemudian ada beratnya, di mana beratnya ini tetap 500 gram semua, dan harganya juga pun tetap 80.000. Dan jika ingin memesan, tinggal pencet yang bagian pesan sekarang, kemudian ke go to WhatsApp. Nah, di sini akan dihubungkan ke aplikasi WhatsApp. Nomornya pun sudah sesuai, dan hanya tinggal diklik open, maka nanti akan bisa langsung ngechat ke ownernya. Nah, di sini penjelasan aplikasinya seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa codingannya, di mana ini tidak terlalu ribet juga ya. Dan utamanya tentunya ada di app.js, dan semuanya diimport sini untuk menjalankan aplikasinya. Mungkin segitu aja penjelasannya. Oke, baik. Memang begitulah hasil dari proyek kami. Memang untuk bagian CRUD-nya tidak berjalan dengan semestinya dan kami hanya menggunakan Visual Studio Code untuk memasukkan datanya. Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan dari hasil proyek kami ini, kami selesai sekitar 70%. Untuk basis datanya 30% masih belum selesai, dan 70%-nya itu bagian dari aplikasinya, yaitu bagian front end-nya telah selesai sepenuhnya. Baik, begitulah hasil dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan dan kesalahan kata, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.